Ayo saling menyakiti. Bab 76. Darlin mendengar suara tawa Perlina dari kamar mandi. Wajahnya pun menjadi panas. Dia melihat wanita yang ada di dalam cermin, seperti sebuah bunga yang sudah disirami, semakin menyilau. Tidak hanya wajahnya yang merah, seluruh tubuhnya juga menjadi merah. Darlin tidak berani melihat lagi, buru-buru bersiap-siap dan keluar. "Darlin, kenapa ponselmu tidak aktif?" tanya Perlina. "Aku lupa mengisi baterai," jawab Darlin. Kalau bukan karena Yos datang, dia juga tidak akan melupakan hal ini. Mengatakan tentang ponsel, dia pun teringat hal yang sangat parah. Gawat. Perlina menatapnya. "Ada apa?" "Aku lupa kalau aku ada janji dengan orang." Darlin saat ini barusan teringat. Semalam dia berjanji untuk mentraktir Hendrik. Dengan tidak tenang bertanya, "Sekarang jam berapa?" Perlina melihat ponselnya mengatakan, "Tidak terlalu siang juga, sudah jam 1. Darlin tahu dirinya lagi-lagi mengingkari janji dengan Hendrik. Kejam, kata itu muncul di otaknya. "Perlina, kamu bilang kalau seseorang terus mengingkari janji denganmu, apa yang akan kamu lakukan?" "Harus melihat apa hubungan kami." Perlina dengan tidak peduli menggoyangkan bahu. Tatapan Darlin terlihat harapan. "Kalau yang sangat dekat seperti kita?" "Itu sangat mudah." Perlina melihatnya dan menunjukkan gigi, tersenyum dan berkata, "Kamu berharap agar tidak kedapatan olehku saja. Kalau tidak, aku akan mulai mencurigai kehidupan." Tubuh Darlin pun gemetar. Kelihatannya tidak bisa dimaafkan. "Kenapa? Kamu mengingkari janji siapa?" Perlina melihat dia yang begitu tidak bersemangat pun dengan senang bertanya. "Aku pergi telepon dulu." Darlin langsung berlari ke kamar. Derek membuka mata dengan penasaran bertanya, "Tante, ada apa dengan ibu?" "Ibumu sudah melakukan kesalahan, sedang merasa bersalah. Sayang, kamu tidak boleh mempelajari itu ya," kata Perlina menggunakan kesempatan ini untuk mengajarinya. "Tante, apakah ibu ada pacar?" Derek berhenti sejenak lalu bertanya pada Perlina. Perlina pun terkejut. "Sayang, siapa yang memberitahumu kalau ibumu ada pacar?" "Aku melihat wajah ibu memerah. Guru Elis saat melihat pacarnya juga seperti itu." Derek dengan wajah serius berkata kepada Perlina. Mengenai hal ini, Perlina bersiap-siap untuk mencari tahu dengan berhati-hati bertanya, "Sayang, kalau ibumu ada pacar, apakah kamu akan tidak senang?" Derek dengan serius memikirkan masalah ini, menggelengkan kepala lalu berkata, "Ya." "Kenapa? Derek tidak ingin ayah ya?" Perlina merasa terkejut. Anak biasanya bukankah menginginkan ayah dan ibunya bersama? Dan kenapa Derek begitu tidak tertarik dengan kata ayah ini? Apakah dia tidak penasaran siapa ayahnya? "Ibu tidak ingin, Derek juga tidak ingin," kata Derek menggunakan nada yang imut dan tegas berkata pada Perlina. Perlina melihat wajah Derek yang tembem. Dalam hati merasa sangat kacau. Dia hanya terdiam dan mengelus kepalanya, lalu menenangkan. Perlina benar-benar cemburu dengan Darlin yang memiliki pelindung kecil yang pengertian. Setelah Darlin mengecas ponsel, dia langsung menelpon Hendrik dan tidak berhenti meminta maaf. Setelah ini, dia pun mengundur waktu makan.
Untungnya itu adalah Hendrik. Kalau adalah orang lain, pasti sudah marah. Terus-menerus mengingkari janji, Darlene sendiri pun merasa sangat malu dan tidak enak. Setelah mengakhiri panggilan ini, Darlene keluar dari kamar. Melihat Derek yang dengan patuh duduk di sofa menunggunya, tatapannya pun menjadi lembut. "Derek, haus tidak? Apakah kamu mau minum air?" "Ibu, aku tidak haus." Derek menggelengkan kepala berkata pada ibunya. Darlene duduk di sisinya, memegang tangan kecilnya dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi jalan-jalan ya. Sekali-sekali membeli tas baru untuk Derek." "Benar, besok Derek sudah bisa pergi ke sekolah. Harus mempersiapkan banyak barang-barang." Perlina juga teringat hal ini. "Baiklah, Bu," jawab Derek. "Darlene, kita pergi kemana membelinya?" Tempat yang terlalu dekat akan bertemu dengan orang yang dikenal. Identitas Derek kemungkinan akan terungkap. Darlene juga tahu hal ini, jadi mengatakan tempat yang lebih jauh. Kalau tidak mengalami siksaan semalam, Darlene masih bertenaga untuk belanja. Hanya saja berjalan 1 jam, kakinya sudah mulai gemetar. Karena itu, mereka bertiga pun hanya bisa mencari toko dessert untuk beristirahat. Perlina meneguk milk tea, melihat Derek yang dengan patuh duduk di sisi Darlene, jari kecil yang putih sedikit demi sedikit memakan kue. Wajahnya terlihat sangat imut, membuat hati orang meleleh. "Darlene, kamu bilang kamu tidak suka makan makanan manis. Tapi kenapa Derek begitu suka?" Jari Darlene gemetar dan menjatuhkan sendok di tangannya. Perlahan berkata, "Mungkin Derek sendiri yang suka." "Benarkah?" Perlina dengan jelas tidak percaya. Tapi ini tidak berarti si bajingan Yos itu juga suka makanan manis. Pria yang dingin makan makanan manis, memikirkan gambaran itu membuatnya merasa mengerikan. Darlene tidak menyadari sekujur tubuh Perlina yang merinding. Dengan perhatian membantu Derek mengelap kue di mulutnya. Derek menggorek 1 sendok dan memberikan ke hadapan Darlene. Lalu berkata, "Ibu, makan." Darlene melihat kue yang tercium aroma stroberi. Walaupun tidak suka, dia tetap membuka mulut dan memakannya. "Terima kasih, Derek. Ibu tidak mau makan lagi. Kamu makan saja." "Iya, Bu." Derek mulai memakan kuenya lagi. Anak kecil sangat mudah puas. 1 kue saja bisa menyelesaikannya, kata Perlina. Darlene menjahilinya dan berkata, "Kenapa? Apakah sekarang ini kamu tidak merasa puas?" "Bukan begitu. Bagaimanapun, kamu ada pria yang bisa memuaskanmu. Tidak sepertiku. Selama 28 tahun masih sendirian," kata Perlina dengan menyedihkan. Wajah Darlene yang merah pun memerah lagi. Setelah menahan lama sepertinya teringat sesuatu. Ekspresinya juga tersenyum. "Perlina, kamu memang berusia 28 tahun. Kalau aku tidak salah ingat, kamu seharusnya bukan..." Kata yang tersisa tidak Darlene katakan, tapi sudah dengan jelas memberitahu teman baik yang ada di hadapannya. Perawan. Ini adalah kata yang sangat menyakiti. Perlina benar-benar tidak bisa menahan lagi. 28 tahun tidak pernah ada sekalipun. Memangnya kenapa? Walaupun umur ini sangat canggung, walaupun tidak memiliki pria, sangat memalukan, tapi itu tidak menutupi daya tariknya. Demi menghapus rasa malu ini, dia membuat sebuah keputusan penting. "Darlene, bagaimana kalau kita bertaruh?" Darlene mengangkat alis menyuruhnya meneruskan ucapannya. Taruhan yang tidak berbahaya semacam ini
Bagi mereka berdua juga bukan pertama kalinya lagi. Malam ini aku akan menarik seorang pria, mengakhiri misi keperawananku. Kamu harus mengambil pakaian pribadi Yos. Pria asal menarik juga sangat banyak, dan dia juga tidak percaya dengan daya tariknya. Dia masih takut tidak bisa mendapatkan pria. Perlina, seleramu ini sungguh mengerikan. Darlin terkejut dan tidak percaya. Pria dan wanita berbeda. Wanita ada 2 pakaian pribadi. Pria hanya ada 1. Dan juga adalah bagian bawah.